sedikit cerita ya, sedikit sharing, tapi Anda perlu ambil hikmahnya dari cerita ini nantinya. Beberapa hari yang lalu saya ketemu dengan seorang ibu-ibu yang curhat, nangis-nangis, cerita gini, "Mas, saya ini pingin beli kalsium untuk menjaga kesehatan tulang, karena kan saya sudah usia 65 tahun, sudah mulai osteoporosis, tapi saya minta uang ke anak-anak, kok enggak dikasih, malah diomongi yang enggak enak. Ya, rasanya kok sakit banget gitu loh, nyesek banget ya." Nah, ibu ini cerita sambil berambangi, kalau orang Jawa bilang ya, sambil meneteskan air mata gitulah. Nah, ya saya terus nanya lah, "Ibu enggak punya dana yang cukup untuk hidup di masa pensiun ini?" Ya, ibu ini bilang, "Ya enggak Mas, kan saya dulu juga enggak kerja, suami juga karyawan swasta biasa, jadi tidak dapat pensiunan." Oh lah, terus sekarang ibu hidup bagaimana? Ya hidup ikut sama anak. Nah, namanya hidup sama anak itu ya enggak bebas, enggak sebebas waktu hidup sendiri, hidup di rumah sendiri. Nah, ada beberapa poin yang kita perlu garis bawahi ya. Menjadi kewajiban seorang orang tua ya untuk memberikan segala-galanya untuk anak-anaknya. Ngasih makan, ngasih biaya pendidikan yang terbaik, memberikan ya kehidupan yang layak lah untuk anak-anak kita. Itu tanggung jawab orang tua kepada anak. Tetapi ini menurut saya ya, untuk kehidupan kita di masa tua, jangan pernah tergantung pada anak-anak kita. Karena itu bukan kewajiban anak-anak kita, karena itu bukan tanggung jawab anak-anak kita. Kita hidup di dunia timur yang seolah-olah hal itu menjadi satu kewajiban, hal itu menjadi satu yang biasa. Tapi kalau kita hidup di dunia barat, mereka itu sudah menyiapkan dana untuk masa pensiunnya. Mereka nanti bisa hidup mandiri, mereka hidup di panti jompo misalnya, mereka tidak betul-betul tidak tergantung pada anak-anaknya. Nah, di Indonesia ini kan beda kan. Anak-anak itu kadang dijadikan investasi untuk nanti kehidupan di masa tua. Orang tua berharap yang terlalu muluk di masa tua. Sayangnya mereka lupa. Zamannya terus berubah, kebutuhan terus meningkat, ya. Ya kalau anak Anda mapan secara ekonomi, secara finansial. Lah kalau anaknya sendiri juga masih berjuang belum mapan secara finansial, itu nanti akan jadi beban yang luar biasa. Anak-anak kita menjadi generasi sandwich, generasi kecepit, generasi yang harus menghidupi anak-anaknya sendiri dan harus menghidupi kehidupan orang tuanya di masa tua karena orang tuanya tidak punya dana yang cukup untuk hidup di masa pensiun. Ya. Jadi harusnya bagaimana? Nah, sekarang ngomong begini. Kita ngomong dari sisi yang netral aja ya. Kita adalah orang tua yang punya anak. Kita juga punya orang tua. Nah, terus harus bagaimana kita bersikap ke orang tua kita? Ya, kalau orang tua kita masih ada, ya menjadi bukan anggap sebagai satu kewajiban, tetapi menjadi balas budi, menjadi bakti yang harus kita berikan, yang harus kita lakukan sebagai anak kepada orang tua kita. Memberikan yang baik untuk mereka, memberikan kehidupan yang layak untuk mereka karena mereka sudah berjuang begitu luar biasa untuk kita waktu kita masih kecil. Nah, ini sekaligus menjadi contoh untuk anak-anak kita bagaimana kita memperlakukan orang tua kita. Menjadi contoh untuk anak-anak kita besok kalau kita yang bergeser posisi kita jadi orang tua, anak-anak kita jadi seumuran kita. Mereka melihat contoh, oh dulu papa mama memperlakukan kakek nenek seperti ini secara baik. Jadi besok saya juga akan melakukan hal yang sama. Tetapi kalau kita saat ini memperlakukan orang tua kita secara buruk, itu sekaligus akan menjadi contoh kepada anak-anak kita. Mereka juga akan melakukan hal yang sama kelak. Karma atau apa saya tidak ngerti. Ya, bisa jadi ya, karena kadang-kadang apa yang kita lakukan itu berbicara lebih keras daripada apa yang kita katakan.
Ya, ini menjadi contoh untuk anak-anak kita. Dulu papa sama mama memperlakukan kakek nenek juga ala kadarnya kok, ya, semaunya kok. Berarti saya juga besok seperti itu. Itu yang akan terjadi. Ya. Nah, jadi terus sekarang apa yang harus kita lakukan sebagai orang tua? Jangan minta apapun kepada anak-anak kita. Ya, karena sekali lagi masa tua kita, biaya hidup di masa tua kita itu adalah tanggung jawab kita pribadi, kewajiban kita yang harus mempersiapkan sejak dini. Makanya jangan foya-foya dulu sebelum Anda punya dana pensiun yang cukup untuk masa tua Anda. Ya, daripada nanti sekarang Anda masih produktif, Anda foya-foya, nanti kalau sudah masa pensiun Anda ngenes, nangis, ya, minta uang ke anaknya nggak dikasih dengan alasan, Pak, buat anak-anak saya aja saya udah mepet dan lain sebagainya. Ya, beda zaman, beda tantangan, ya beda beban hidup. Ya, jadi Bapak Ibu yang hari ini punya anak dan Anda juga pernah jadi anak, yuk pikirkan baik-baik. Siapkan betul-betul dana untuk masa pensiun Anda. Anda tinggal di rumah Anda sendiri, tidak ngikut orang tua, tidak ngikut anak-anak Anda. Ya, karena Anda akan punya rule sendiri, Anda punya aturan main sendiri untuk rumah Anda punya otorisasi, ya, Anda punya kekuasaan sendiri di rumah Anda. Punya rumah berdekatan dengan anak, oke, nggak ada masalah. Tapi punya wilayah privasi sendiri-sendiri, itu akan jauh lebih baik. Nah, kita belajar banyak sama orang Barat, ya. Orang Barat itu seperti itu hidupnya. Ya. Karena pada saat punya privasi sendiri-sendiri, konflik itu menjadi minimal gitu loh. Tapi kalau bareng, ya, dengan anak, dengan menantu, itu gesekannya jadi luar biasa. Ya, banyak anak yang komplain, ngeluh, bapak saya kok makin lama makin pikun, makin gak genah, ya. Ibu saya juga makin ngaco kalau diajak ngomong, ya. Saya udah bikin aturan begini-begini untuk anak-anak saya, kok malah dirusak sama kakek neneknya, gimana sih? Nah, itu yang terjadi. Ya. Jadi sebagai anak sekaligus sebagai orang tua, yuk ambil garis tengah, cari yang aman supaya tidak terjadi banyak konflik di dalam keluarga kita. Siapkan dana untuk masa pensiun Anda. Ya. Nah, alasan klasik nih selalu muncul, gimana mau nyiapin dana pensiun untuk kebutuhan bulanan aja nggak cukup kok, masih kurang-kurang kok. Lah, kalau memang masih kurang-kurang, ya harusnya Anda berusaha untuk cari tambahan penghasilan sendiri. Ya, siapkan dari sekarang, manfaatkan waktu luangnya untuk hal yang positif. Jangan terlalu konsumtif, jangan terlalu boros, sehingga ada sejumlah dana yang Anda bisa simpan, Anda investasikan di apapun lah, mau di kaplingan, mau di reksadana, saham misalnya, tapi Anda punya persiapan dana untuk kehidupan di masa pensiun kelak, sehingga kelak di masa tua Anda bisa menikmati uang itu. Anda mau beli suplementasi Anda bisa, Anda mau medical check up bisa, Anda mau jalan-jalan bisa, Anda tidak mengganggu perekonomian anak-anak Anda. Ya, itu akan jauh lebih aman, jauh lebih nyaman, dan tidak bikin ribet, tidak bikin Anda malah jadi sakit hati sama anak-anak Anda. Ya, nah silahkan Anda pikirkan, silahkan Anda renungkan baik-baik Bapak Ibu. Kalau memang tidak sesuai, tidak sejalan dengan pemikiran saya, tidak apa-apa, tidak masalah, ya. Tapi ini hanya sebagai untuk bahan pertimbangan Anda saja, ya, supaya di masa tua kita bisa jadi orang tua yang betul-betul mandiri secara finansial.